Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Selamat pagi. Ini aku bikin videonya pagi-pagi ya, hampir jam 7. Ini adalah custom ROM Nusantara Project EOL jadul, tapi sudah dimodifikasi sama Kang Rosid Tekno dari IDR Project ya. Dulu waktu masih IDR Project, belum jadi Wolf OS yang sekarang ini. Oke, tampilan seperti ini. IDR Project Fun Edition. Display puas buat nonton bokep. CPU Keong. IDR Project ya, lambangnya dulu masih kayak gitu, nggak tahu itu burung seriti atau burung apa ya, katanya Garuda tapi kayak bomis. Baterai merek ABC, kamera burik, prosesor kentang, storage lumayan buat nyimpen apa itu bokep mungkin ya bawahnya. Androidnya 10. Ini yang EOL ya, final official, tapi ini seharusnya ditulisin unofficial harusnya ya. Maintainer Rosid Tekno. Mode ROM Squidward Tentacles. Kernel bawahnya sudah aku ganti, tadinya dia pakai extended itu enak loh, stabil, tapi untuk apa ya, dipakai buat main game agak berat, jadinya aku ganti diagel karena aku kan kadang-kadang juga main game walaupun cuma game FF doang ya. Oke, kita cek satu persatu ya. Sebelum kesini aku mau tunjukin dulu soal bloatware-nya. Ini aku agak lupa, ini sudah, ini masih vanilla ya, masih vanilla, walaupun sebenarnya untuk size file ROM-nya itu kecil sebenarnya, bukan kecil ding, gede ding. Walaupun ini file ROM-nya gede ya, sudah lebih dari 1 GB. Kirain tadinya sudah ada gapsnya, ternyata ini belum ya. Waktu aku install pertama itu belum ada gapsnya, jadi aku install ulang lagi. Kenapa aku install ulang lagi? Padahal tinggal nambahin gap gitu aja selesai ya. Cuman gini, kalau misalkan kalian telat install gapnya, itu kemungkinan bakal berpengaruh sama kontak kalian guys, apalagi kontak yang kesimpan di Google. Biasanya bakal berpengaruh sama WA, kontak WA nggak kebaca gitu, biasanya kayak gitu yang sering aku alami. Makanya mendingan kalau memang dari awal kalian baru nyadar gapnya ketinggalan, kalian sebaiknya wipe lagi diulang dari awal lagi, sama gapsnya sekalian di install ya, atau di flash. Oke, kok jadi bahas ke situ ya. Ini dia kameranya sebenarnya satu ya, yang satu itu aku install sendiri. Untuk kamera ini satu-satunya kendala itu di bagian square. Ini kalau kita klik dia force close. Nah, seperti ini force close. Terus yang kedua di bagian setting ada fingerprint shooter ya. Ini walaupun sudah kita centang, dia masih nggak berfungsi gitu. Kalau untuk yang lain-lain ini normal. Bahkan kamera sound yang akhir-akhir ini di custom ROM itu sering bunyi, walaupun sudah di disable tapi masih bunyi, ini bisa silent, bisa diam guys. Untuk yang lain-lain ini normal ya, dan hasilnya ini keren. Kemudian untuk Magis seperti biasa pakai versi 23.0 ya sejak dulu, dan untuk safety netnya ini sudah tercentang dua-duanya. Kemudian kalau kita cek di Play Store apakah device-nya sudah tersertifikasi, dan ternyata sudah tersertifikasi, jadi ini sudah resmi guys, aman. So langsung aja lah kita masuk ke menu dalamnya. Di bagian network dan internet ada Indosat, kemudian private network tipe, tentu saja sudah banyak pilihannya. Kemudian kita ke hotspot dan tethering, ini juga sudah support buat tethering VPN. Kemudian ada Nusantara Wings. Untuk Nusantara Wings ini kalian bisa atur Nusantara Part atau Wired Part atau Xiaomi Part ya, biasanya kayak gitu. Ada Mi Sound Enhancer di sini, kemudian FPS info, display kalibrasi, silent Linux-nya permisif ya di situ. Kemudian udah itu doang, mentok ini, cuman ada itu. Terus untuk tema seperti ini. Kemudian untuk notifikasi ini kurang lebih mirip ya, masih sama aja kayak Nusantara pada umumnya. Di bagian miscellaneous ada game mode, untuk gaming modenya juga standar biasa aja, dan ini game yang aku mainin saat ini. Terus di bawah lagi ada double tap to sleep. Double tapnya ini normal ya, untuk wake sama sleepnya normal. Kemudian sebelahnya kita geser ada lock screen item. Di bagian sini ada double tap lagi on lock screen. Terus ada fingerprint pref. Kemudian ada buat munculin icon baterai. Kok malah kepencet 2 kali. Terus ada carry label clock option. Untuk jamnya bisa kita ubah mau ke kiri, kanan, atau tengah. Di bawahnya kayak gini biasa. Terus ada icon manager, mau dimunculin yang mana aja di sini.
notifikasi count juga ada, munculin logonya juga bisa, tapi logonya ini stylenya masih style yang lama ya guys. Kemudian di bagian quick setting ini ada yang harus aku tunjukin ya. Untuk yang lain sih normal sebenarnya, cuman ada yang perlu aku tunjukin di bagian bawah. Itu ada MIUI brightness slider. Ini kalau kita disable, tadinya kan seperti ini ya untuk MIUI slidernya. Duh, kok nggak muncul ini hidden top. Oke, tadinya muncul seperti ini ya. Waktu kita slide nggak terlalu kelihatan guys. Ini tandanya itu di bawahnya itu kelihatan sedikit banget itu ya. Nah itu bulat-bulatnya itu loh. Nah itu kan ketutup ya. Makanya kalian misalkan nggak pengen kayak gini, kalian ubah jadi MIUI brightness slider ya, biar tampilan ininya jadi punyanya MIUI. Jadi waktu kita slide itu tampilannya seperti ini, kelihatan gitu ya. Itu aja sih untuk minus yang paling ketara ya, tapi kan minusnya masih wajar ya. Kalau untuk minus yang parah mungkin di bagian kamera yang square tadi itu close, cuma itu doang. Terus kemudian lanjut di sebelah sampingnya lagi ada button navigasi. Ini normal ya untuk navigasinya, ada pulse, invert layout, udah itu doang. Terus ada power menu, untuk tampilan power menunya ada advanced restart di sini, dan kita bisa adjust beberapa pilihan tampilan munculnya menu nanti. Kalau punya aku tadi kan aku bikin muter ya, jadi kalau kita tekan tombol power tuh muter kayak gini. Nah, memutar. Kemudian kita ke menu yang lain, ada menu baterai, dan di bagian sini ini standar ya untuk penggunaan baterainya. Menurutku standar. Kalau misalkan pengen awet ya pakai kernel bawaannya extended, itu udah awet guys, tapi belum overclock ya. Kalau ini kan sudah aku ganti Diageo V13 dan sudah overclock, jadi untuk baterainya agak lebih boros dari kernel bawaannya. Untuk menunya nggak ada buat milih performanya itu ya. Terus untuk display tampilannya ini standar, nggak ada yang aneh di bagian sini. Oh, ada tap to wake lagi. Terus ada game driver ya di bagian sini, kalian bisa pilih sendiri. Kalau misalkan main game ya dipilih game driver, atau biarin aja default seperti ini. Udah, paling bawah mentok. Kemudian sound, di bagian sound ini paling bawah ada direct sound ya, jadi ada dua untuk pengaturan Mi Sound Enhancer-nya ini. Kemudian untuk storage penyimpanan itu kebaca sistemnya 11 GB ya, normal. Terus untuk security ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock, ini udah lengkap banget. Terus bawahnya lagi kita langsung loncat ke accessibility. Ini ada apa ya di bagian sini? Kok nggak ada apa-apa. Untuk accessibility ini kalau kita klik terus kita slide gitu, nanti bakalan force close guys. Ini force close lagi. Nah ini dia kayak gini ya, ini khusus buat accessibility-nya. Terus di bawahnya ada menu sistem, tentu aja sudah ada bahasa Indonesia lah, gak usah aku tunjukin ya. Terus untuk developer option ini standar, memori average nya atau rata-rata penggunaan RAM-nya itu 2, GB, jadi mungkin kesisa sekitar 1,7 1,6 seharusnya, kita cek dulu. Oke, bener, tersisa sekitar 1,7 1,6 1,7 itu ya kebacanya. Dan untuk case nya kesisa sekitar 700-an ya, 700 kurang dikit lah, sekitar segitu. Aku rasa untuk RAM 3 GB ini masih kuat lah ya. Terus kalau kita lihat lagi di bagian paling bawah itu Fancet Micro G setting ya, ini masih ada bau-bau Micro G. Next kita ke quick setting. Untuk quick setting tampilannya seperti ini ya, dan ada gaming mode, terus direct, Nusantara Part, FPS info. Ini kalau kita klik muncul di sebelah kanan ya. Terus untuk menu yang lain di bagian bawah ini masih ada, tapi aku biarin aja di bawah situ. Udah aku naikin. Dan ada kalkulator, coba aku klik kalkulatornya, apakah muncul kalkulator? Iya, ternyata muncul guys ya untuk kalkulatornya. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan tentu saja masih bisa aktif bareng. Ini masih normal guys. Kemudian di bagian recent aplikasi ini karena dia pakai launcher OnePlus, jadi waktu kita klik itu ada buat ngunci aplikasinya biar nggak ke close guys. Ada split screen ya di situ juga.
Terus tombol close apps nya ada di bagian bawah, jadi kita nggak usah repot-repot geser ke bagian ujung kiri ya, tinggal diklik close app nya itu udah kelar. Terus untuk hasil skor AnTuTunya itu pakai kernel bawaannya dapat 173.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Menurutku ini oke sih, cuman untuk suhunya itu waktu naik 47 ya, naik ke 47 itu waktu aku colokin cas guys, jadinya dia naik aku sambil ngecas. Kemudian waktu aku tes hasil CPU throttlingnya ini lumayan oke ya, pakai extended tadi lumayan stabil, dapat 95% dari maksimal performanya. Dan ini kernelnya bukan overclock ya, non OC, jadi disitu kebaca 1,8 GHz. Dipakai main game ini enteng, enak. Dan aku suka karena di bagian recent aplikasi tadi yang bisa kita pakai buat ngunci aplikasinya. Biasanya kan normalnya nggak ada.